mengucap syukur karena kasih setiamu. Engkau pilih kami. Ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Kalau bukan karena Engkau, kami tidak ada di tempat ini. Maka dari itu kami mengucap syukur. Karuniakan kepada kami roh pengertian, supaya penembusan-Mu tidak sia-sia bagi kami. Supaya kami dapat mengerti dan kami dapat mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-25. Mulai ayat yang ke-31. Matius pasal 25 mulai ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Sampai di sini lebih dahulu. Saudara, kisah yang kita baca bersama-sama ini kerap kali kita manipulasikan. Kenapa saudara? Karena orang Kristen zaman sekarang itu tidak seperti yang kisah yang kita baca tadi. Mengapa saya katakan tidak sama? Karena kisah yang kita dengar ini, orang-orang yang dikatakan orang benar itu tidak tahu bahwa apa yang dilakukan kepada orang-orang miskin, orang kecil, orang sakit, orang dalam penjara itu
dia melakukan untuk Tuhan. Tetapi zaman sekarang orang-orang Kristen yang melakukan itu, dia sudah tahu bahwa dia melakukan itu supaya dia dianggap melakukan untuk Yesus. Dengan pikiran, dengan penafsiran, dengan harapan, bahkan dengan iman, diimani, bukan dengan iman, diimani, bahwa dia melakukan itu, melakukan untuk Yesus. Dengan apa? Dengan harapan dibalas. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa Allah tidak mau hutang. Bahwa apa yang kita lakukan terhadap orang yang kecil, kita lakukan terhadap Tuhan. Ngerti saudara maksud saya? Kalau saudara melakukan hal ini karena saudara mengerti firman, kemudian motivasi hati saudara minta balasan, itu bukan orang benar. Itu persis yang dilakukan oleh orang-orang yang di sebelah kiri. Coba perhatikan saudara, apa yang firman Tuhan katakan selanjutnya. Ayat yang ke-41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Perhatikan saudara. Sebab ayat-ayat ini kerap kali diputar balikan. Contohnya, saudara memberi, tapi dengan harapan menerima balik. Kita kerap kali punya motivasi yang salah, saudara. Kalau kita ditantang untuk memberi, kita mau beri, tapi harapan kita adalah mendapat balik dari Tuhan. Maka itu seperti orang-orang yang Tuhan Yesus katakan, seperti yang di sebelah kiri. Pada waktu aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Kenapa? Karena dia mau memberi makan kalau dia mendapatkan untung. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu mengadakan pesta, panggil orang-orang yang tidak dapat membalas kepadamu. Tapi jujur saudara, kalau kita mau mengadakan pesta, kita punya harapan nanti duitnya balik enggak? Ayo jujur. Kita mau mengadakan pesta, harapan kita mau untung atau mau buntung? Mau untung tak? Jadi yang diundang orang kaya atau orang miskin? Orang kaya, sebab supaya harapannya persembahannya banyak. Hati-hati saudara. Demikian juga anak-anak Tuhan zaman sekarang. Kalau ditantang, dikatakan apa? Beri, kita butuh membangun, beri, maka kamu akan diberi oleh Tuhan. Pikirnya ngutangi Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada artinya saudara.
Kenapa? Kita harus perhatikan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam kertas. Firman Tuhan ini tidak akan hidup kalau tidak dihidupkan oleh Roh Kudus. Perhatian saudara. Firman Tuhan ini tidak akan hidup tanpa Roh Kudus. Bapa, Anak, Yesus dan Roh Kudus satu. Tidak bisa. Firman-firman tanpa Roh Kudus tidak bisa. Saudara, firman yang tertulis ini kalau tidak menjadi rema, maka firman ini firman yang tidak ada artinya. Arti saudara. Kita kerap kali firman ini kita hidupkan. Jadi maksud saya ngerti, firman ini kita hidupkan, dijadikan rema. Dijadikan rema oleh siapa? Saudara. Contohnya, anak muda senang seorang gadis. Dia senang dulu atau tanya Tuhan dulu? Senang dulu. Setelah senang, dibawa di hadapan Tuhan. Cari kehendak Tuhan, lalu baca Alkitab. Baca jodoh. Nah, lalu firman itu dihidupkan, jadikan rema. Nah itu saudara. Sama dengan orang-orang yang kambing-kambing ini yang di sebelah kiri. Orang Kristen saudara. Tetapi dia memberi segala sesuatu dengan pikiran dia memberi kepada Yesus. Karena dia tahu firman. Kalau aku memberi orang yang miskin, aku memberi Yesus. Nah, dengan harapan balik. Hati-hati, saudara. Maka dari itu Tuhan berkata, yang di sebelah kanan, Tuhan berkata pada waktu aku sakit, aku sengsara, aku miskin. Kamu menolong aku, kamu melawat aku. Dia berkata apa? Kapan Tuhan? Aku tidak pernah berbuat itu terhadap engkau. Tapi aku berbuat terhadap sesama manusia. Aku digerakkan oleh Roh Al-Kudus. Dan dia tidak merasa dia melakukan itu karena rencana dia, kehendak dia, tapi adalah kehendak dia. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku melakukan segala sesuatu bukan kehendakku, tapi kehendak Bapakku yang di surga. Saudara tahu? Maka dari itu saudara, kamu harus sadar menjaga sikap hati, motivasi hati yang benar di hadapan Tuhan. Soalnya kerap kali kita merasa beriman, tapi sebetulnya bukan beriman. Tapi orang yang mengimani itu bukan orang yang beriman. Orang yang mengimani itu orang yang tidak punya iman. Kalau beriman, tidak usah ngimani. Saudara, apa yang dikatakan beriman? Firman Tuhan, rema turun, lalu kamu terima, kamu lakukan. Jadi itu beriman. Tapi kalau ngimani ayat Alkitab kita ambil, bukankah Tuhan berfirman? Nah, kita ambil, kita imani. Nah, tidak jadi. Nah, lalu kecewa saudara, lu kok tidak jadi? Loh, saya bilang itu logos atau rema? Loh, apa bedanya? Logos adalah firman Tuhan yang tidak dihidupkan, yang tidak diurapi, yang tidak diangkat oleh Roh Kudus untuk berbicara kepada saudara dan saya. Bukankah Tuhan Yesus sudah berkata bahwa Roh Kudus, aku akan pulang ke surga, Roh Kudus akan turun, dan tugas, salah satu tugasnya, ia akan memimpin engkau dalam seluruh kebenaran dan mengingatkan firman yang aku ucapkan.
Jadi kalau makanya saya katakan baca firman, baca firman. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam, disimpan. Satu saat Roh Kudus mengingatkan, firman muncul, itu jadi rema, itu lakukan, pasti jadi. Luar biasa. Tapi jangan dikembangkan dengan akal sendiri, saudara. Sebab apa? Sebab firman Tuhan yang menjadi rema itu kerap kali tidak masuk akal dan tidak dapat dimengerti. Makanya coba saya pikir sendiri gak bisa ngerti. Anak saya suruh sekolah ke Belanda jadi arsitek lagi. Ngapain sampai sana? Saya tidak pernah punya pikiran bahwa dia bakal dipanggil jadi hamba Tuhan. Sebab dari kecil tidak diomongin. Tuhan berkata, jadi hambaku. Enggak. Saya tidak tahu. Saya asal sembahyang, Tuhan anak ini mau kemana? Sekolah ini. SMP di sini. Dari sekolah dari kecil pun sudah ditunjukin. Sekolahnya gedung ini, di ini. Lalu sudah lulus SMA, kita berdoa, Tuhan anak ini sekolah mana? Ke luar negeri. Tidak bilang Belanda lagi, saudara. Tidak masuk akal. Keluar. Aduh, keluar. Ngapain? Aku bilang, sekolah di Indonesia aja enak. Aku bilang, kamu itu punya sifat dan punya turunan jelek sama bapakmu. Tidak bisa bahasa asing, saya bilang. Aku ini Inggris ya, ada isa. Kue sekolah Londo ya, ada isa Londo. Aku minus, bujai lah, aku minus. Dan ini turunannya jelek, saudara. Ibunya pinter bahasa, saya tidak isa. Tidak isa. Aku bilang makanya sekolah malah tidak isa, malah disuruh. Itu Tuhan. Tuhan itu aneh. Kalau kamu mau, dia tidak mau. Kalau kamu tidak mau, dia mau. Aduh, aku sampai Tuhan. Kenapa sih Tuhan kok gitu? Aku mau menyatakan aku punya otoritas dalam hidup saudara dan saya. Aneh lah. Sehingga pada waktu itu saya bilang, kemana Tuhan? Lalu dia pikirnya, Amerika. Saya bilang, jangan kebesaran perasaan. Amerika. Soalnya temennya di sana, saudara. Jadi dia bilang, ya sudah di sana. Pergi Jakarta, mau pergi ke tempat temennya yang sekolah di Amerika. Di Kebayoran. Saudara aneh enggak? Tuhan itu aneh-aneh. Dia tidak ngomong. Ya ngomong kan sudah selesai sih. Tidak ngomong. Nuntunnya itu aneh. Di tengah jalan sampai Senayan. Kepengen kencing tidak bisa ditahan. Mana ada anak SMA kok. Lulusan SMA kok kencing tidak bisa ditahan. Sampai dia bilang, Papa cepet Pak, ini kalau tidak ngompol di jalan ini. Dia bilang di mobil. Aku bilang, lah terus bagaimana? Cari dong Pak tempat temanmu yang dekat di Senayan. Masuk ke tempatnya Pak Tony Rahmat. Sampai sana kencing, habis kencing keluar sama bilang gini, kamu mau kemana? Mau ke tempatnya mengirim sekolah ke Amerika. Kenapa ada sekolah Belanda? Tuhan ini ngomong Belanda. Loh, aneh toh aku bilang. Lah mau yang ngomong dari Roma? Saya bilang, aku maunya gitu kok. Sekolah Belanda, saudara. Sekolah Belanda belum tahu mau sekolah apa. Nah, dia itu paling satu bilang sama saya, aku sekolah mau macam-macam mau Pak, tapi arsitek enggak. Kenapa? Aku kalau garsi itu bengkong. Asal bikin garis lurus tuh mesti menceng. Entah dia pikirannya menceng atau matanya sing menceng, gak ngerti aku sampean. Aneh. Jadi kalau mulai di SMA itu kalau garisin bikin ibunya yang bikin. Mesti alasannya sampai guru pinter. Belum selesai Pak, dibawa pulang, tapi ibunya suruh bikin. Nah, saudara sampai di sana di Belanda saya bilang, sekolah apa sih ini? Tidak tahu Pak, ya sudah yuk jalan-jalan. Lalu lihat gedong, dia bilang, ini loh Pak gedongnya, ini sekolah ini. Masuk arsitek mateng gue. Arsitek nih. Lah ini Tuhan bilang kamu sekolah ini. Lah ya itu Tuhan. Nah tapi ya bisa lulus tuh. Menceng-menceng lulus. Ya nyatanya lulus tuh. Waktu saya doa, Tuhan kenapa sih ke Belanda Tuhan? Kenapa ke Belanda Tuhan? Jodohnya di sana. Mateng aku.
Ternyata si Paul itu memang sekolah di sana. Gara-gara Paul ini aku bilang, wah repot. Jadi jodoh di sana, saudara. Tuhan itu merencanakan yang indah, saudara tahu? Sekolah di sana sudah selesai, master pulang, nggak boleh kerja, saudara. Suruh nginjil loh. Nginjil Tuhan? Iya. Lah kok dah sekolah penginjil? Lah aku kepengennya sekolah arsitek. Loh kok aneh? Lah gak ngerti ya suruh ngurusi pemulung. Lah. Loh bayangin saudara. Ada ngurusi pemulung kan, Mbok. Di Indonesia aja tuh ya. Lah kok arsitek? Suruh bangun pemulung. Makanya itu saudara, kalau mikir gak bisa ngerti. Ternyata saya duduk di situ, saya doa, Tuhan lihat anak-anak. Ini anak-anak pemulung, bekas pemulung. Sekarang anak raja. Tapi saudara-saudara anak raja, hati-hati kok ya. Bisa jadi pemulung. Kenapa? Saudara coba baca Alkitab. Ayub kaya raya dalam waktu sekejap bisa jadi miskin. Kalau Anda tidak sadar bahwa engkau kekayaan, kepandaian dan segala kamu punya adalah miliknya Tuhan. Ngerti? Makanya saya dokter gigi setelah praktek 12 tahun tutup praktek. Lo ngapain? Nginjil. Lah kok dulu sekolah penginjil enggak boleh. Aku maunya gitu, ya wis lah. Nah, tutup ya tutup. Nah, ketularan anakku. Malah belum praktek lagi. Sudah ngurusin pemulung. Saudara? Maka kita harus ingat. Sebab kebangkitan Tuhan, pengorbanan Tuhan tidak boleh dilepaskan dari pengadilan akhir, saudara. Apa yang saudara dan saya baca, firman Tuhan berkata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan dia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain. Perhatikan. Ada waktunya bahwa nanti terjadi pengadilan akhir. Tuhan Yesus akan datang. Di dalam Al-Quran sekalipun dikatakan, Isa bin Maria akan datang jadi hakim di atas segala hakim. Agama yang lain, saudara, menyatakan. Di dalam kitab Joyoboyo sekalipun dikatakan, Ratu Adil akan datang. Rasain lo. Jadi jangan gila, saudara. Tapi hati-hati. Hati-hati. Sebab Alkitab memperingatkan saudara dan saya untuk pengadilan akhir. Tetapi kitab Rasul Petrus berkata, pengadilan Allah dimulai dari dalam bait Allah, rumah Allah. Jadi saudara dan saya kalau sudah menjadi anak-anak Tuhan, saudara harus ingat, engkau pengadilan dimulai dari saudara-saudara dan saya. Dimulainya kapan? Tidak nanti, tapi sekarang di dalam dunia. Hati-hati saudara. Mengapa saya tanya, mengapa Tuhan pengadilan dimulai dari kita? Justru karena kasihnya, kasihku kepada mereka. Kenapa? Karena aku adili di dalam dunia. Supaya nanti pengadilan akhir dia tidak usah mengalami. Karena sudah diadili lebih dahulu. Sehingga saudara dan saya di dalam dunia ini kalau kamu melanggar firman, berbuat dosa, segera dipukul. Segera diajar oleh Tuhan. Di dalam dunia. Supaya engkau nanti bebas di sana. Tapi orang dunia dihakiminya nanti. Makanya jangan iri, jangan kaget. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan kok malah keberkatan. Anak Tuhan kok malah digencet-bencet terus.
Karena saudara belum benar, jalannya belum di dalam jalannya Tuhan. Ngerti? Saya kerap kali tanya, kenapa sih Tuhan? Anak-anak Tuhan ini kalau mau mati, mau pindah ke surga, kok mesti sakit dulu? Ada yang sakit parah, ada yang sakit lama, ada yang sakit sedikit. Kenapa Tuhan? Bukankah engkau sayang, engkau kasih, engkau maha kuasa? Tuhan berkata apa? Justru aku sayang mereka. Aku beri mereka penghakiman sekarang. Jadi saudara, kalau engkau dipukul ada sakit, itu periksa diri. Karena pengadilan datang kepada saudara dan saya saat sekarang. Kalau saudara dan saya beres, saudara tidak akan mengalami apa-apa. Ini kakak saya, kakak ipar saya 2-3 minggu yang lalu baru pulang. Baru pulang saudara. Tidak sakit apa-apa. Dia memang cinta Tuhan. Dia dia setia terhadap pekerjaannya. Dia setia sekali melayani Tuhan. Dia dan bukan pengkhotbah, bukan melayani apa-apa, hanya ngurusin administrasi, berturut berdoa, turut puasa. Saudara tahu? Pada waktu dia mau pergi ke kantor, pagi itu tidak sakit, dia tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, tidak sempat pesan apa-apa. Dia pergi kantor baru 5 menit, saudara, naik brompit, kantornya 1/4 jam. Naik brompit baru 5 menit. Di tengah jalan berhenti saudara. Berhenti. Brompitnya dimatiin. Brompitnya di standar. Dia duduk mati. Bayangin. Saya bilang gini, Tuhan, mati kok di jalan sih Tuhan. Wong 5 menit sebelumnya pergi ya tidak apa-apa. Tuhan berkata apa? Dia setia terhadap pekerjaannya. Ya, pergi tetap setia. Baik. Tapi Tuhan ngatur saudara. Meskipun dia mati di tengah jalan, bukan terlantar, bukan jatuh, bukan karena dirampok, enggak. Dia baru nyelip satpamnya, di mana dia kerja itu juga. Baru 10 meter dari satpamnya, dia berhenti standar. Mesin dimatiin, dia duduk. Satpamnya lewat berhenti. Loh Pak, ada apa? Pikirnya brompitnya mogok. Pak, ada apa? Diem. Lalu satpamnya turun, sepedanya juga di standar. Dideketi, Pak, diem. Dibuka, pakai kacamata hitam lagi. Dibuka. Loh, mati. Oh, sudah pulang. Langsung dia telepon adik saya karena tidurnya di rumah adik saya. Nani datang, lo kok pulang di tengah jalan. Lalu Nani baru mikir, ini ngangkutnya pakai apa? Bagaimana ini? Wong, saudara tahu? Saudara seiman pakai kijang baru Gres. Lewat situ baru mau lewat situ dia bilang, "Loh Bu Nani ada apa?" Kakak saya pulang. Oh kalau gitu saya suruh lewat sini suruh ngangkut loh. Tuhan itu luar biasa toh. Ngatur semua rapi saudara. Loh, hebat toh? Hebat. Saya yakin kakak saya mungkin dia sudah ngerti itu. Sudah ngerti. Karena waktu dibuka lemarinya itu ada jas baru, dasi baru, ada fotonya dia yang sudah dikasih figura, sudah disiapkan. Bayangin. Jadi pasti dia sudah tahu toh. Tahu makanya. Lah, saya sama istri saya ya diberitahu, tapi saya yang bodoh. Waktu saya di Surabaya, 2 hari sebelum pulang, istri saya ngimpi, dikasih mimpi, kakak saya itu berangkat. Lalu dia bilang, "Kak, ayo tunggu aku." Dia bilang, "Nah, aku mau berangkat dulu." Waktu dia cerita sama saya sembayang, Tuhan, itu istri saya kok ngimpi, kakak mau berangkat apa? Tuhan bilang, dia mau aku bawa pulang. Nah, tapi wong aku ini gak mikir saudara, mosok secepat itu loh. Saya orang yang peka terhadap Tuhan, yang sudah biasa sama Tuhan, tetap gak ngerti saudara. Sampai saya sudah ngomong, oh kalau gitu anak saya Samuel yang mimpin pujian itu, dia diangkat anak sama kakak saya.
Kak, saya akan beritahu di Bandung, kamu pergi Cirebon, temui ayahmu, karena ayahmu mau pulang. Sampai di Bandung, lupa lagi. Sampai Jakarta, jemaat saya pergi Jakarta di rumah cuma 2 hari. Hari Sabtu pagi ditelepon, kakak berangkat. Aduh, saya bilang, Tuhan, ampun, lupa. Nah, saudara ngerti? Saudara ngerti? Persis seperti orang-orang yang di sebelah kanan. Tidak menyadari apa yang dilakukan. Meskipun melakukan diberitahu oleh Tuhan. Saudara tahu? Kalau saudara dan saya digerakkan Tuhan, nah itu murni. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata apa? Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu dan pikiranmu, itu yang disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Maka dari itu jangan engkau memanipulasikan firman. Supaya saudara dan saya menjadi domba-domba, tidak kambing. Kenapa dikatakan tidak domba, tidak kambing? Kambing itu punya tanduk, domba itu tidak punya tanduk. Kambing itu pinter, domba itu bodoh. Saudara tahu? Domba itu bodoh karena tidak pakai akal. Kambing pinter, makanya tukang nanduk. Saudara jadi orang Kristen itu kambing atau domba? Wah, kalau ditanya domba. Tapi dombanya ada tanduk. Itu kambing berbulu. Saudara yang tahu sendiri tukang nanduk toh? Ayo, orang lain tukang sakit hati enggak? Kena kata-kata saudara itu enggak kena tanduk. Ingat, jangan pakai bulu domba, tapi dalamnya kambing. Hati-hati. Sebab firman Tuhan tidak bisa dimasuk akal. Ada seorang hamba Tuhan, saudara. Kita kerap kali kan kalau jadi hamba Tuhan, kalau jadi anak Tuhan, mau hidup kudus toh? Mau hidup suci toh? Iya. Lalu kalau kita lihat yang kotor, loh bayangin, yang kotor, yang kumuh, itu kudus apa enggak? Hah? Enggak toh? Salah. Makanya Iin suruh ngurusi pemulung. Bekas pemulung. Nah, ini hamba Tuhan, dia kudus. Lalu dia masuk kota, dia mau ngadakan penginjilan. Nah, sebab di kota itu penuh dengan pemabuk dan tukang judi. Nah, dia masuk. Tidak ada penginapan yang baik, saudara, penuh semua. Lalu Tuhan berkata di situ, waduh, penginapan itu terkenal dansanya, mabuk-mabukannya, judinya. Ribut terus siang malam. Tapi karena Tuhan bilang begitu, dia nurut. Nah, kalau saudara disuruh gitu, saudara bilang apa? Tidak mau toh? Iya, karena apa? Karena kamu tidak nurut Tuhan, tetapi nurut pikiran. Nah, dia datang, dia nurut ini, masuk. 7:30 malam, rame, dansa, judi, musiknya ribut. Hamba Tuhan berkata apa? Turun. Turun kemana Tuhan? Di bar. Di halaman itu loh, di ruangan bar dansa. Kok itu kok ada sih Tuhan? Aku ini kan tahu, gue tahu aku ini tidak pernah dansa, tidak pernah anu. Turun dia. Ya sudah turun. Berdiri, duduk di satu sendirian saudara. Sudah duduk di situ, lihatin orang dansa mabuk-mabukan. Lalu Tuhan ngomong, di pojok sana itu ada perempuan satu, tidak ada partnernya. Ayo coba. Kalau kamu dengar gitu itu pasti setan atau Tuhan. Makanya jangan batasi Tuhan. Belum tentu yang kelihatan kotor itu kotor. Lalu dia berkata, oh ya satu, ada apa Tuhan? Ajak dansa, mateng gak kowe? Ayo kowe. Lalu bilang, apa Tuhan? Ajak dansa, mateng kowe. Iki piye ta Tuhan ini? Pasti setan loh. Betul enggak? Nah, saudara enggak tahu, jalan Tuhan bukan jalan kita. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Dia nurut saudara.
saudari, maukah dansa? Oh mau, seneng amat. Pikirnya, wah ini gak punya partner. Lalu Tuhan berkata, dansanya jangan di pinggir, di tengah. Wah, repot meneh ini. Ini orang gak tahu dansa suruh di tengah. Ngajak orang model kayak gini. Kan kamu tahu sendiri, modelnya buka-bukaan. Wah, ini kalau ada orang lain bilang, pendeta mau dansa. Kayak apa coba? Pasti kamu hakimi toh. Sesat. Belum tahu hasilnya saudara. Sudah dihakimi dulu. Sesat. Iman itu bukan jalan dengan pengertian. Tetapi setelah buah, baru kamu lihat buahnya. Lalu di tengah-tengah mau dansa ini saudara. Si perempuan ini, ayo pak, ayo mulai. Nggak, sebentar. Saya ini punya kebiasaan. Kalau mau melakukan apa-apa, sembayang dulu. Ayo, sindeng enggak? Mau dansa sembayang dulu. Sindeng enggak? Iya dah. Nah, saudara tahu, dia sembayang. Tapi sembayangnya enggak kayak saudara. Kalau saudara sembayang sambil berdiri, enggak. Lutut dia. Das, lutut perempuan ini di depan. Sembayang. Saudara tahu baru sembahyang sebentar. Saya yakin sembahyangnya mesti ribut biar Tuhan itu. Dia bilang, Tuhan ini maumu apa ini? Bukan dansa segala macam. Ayo, ini sekarang apa Tuhan? Mau apa ini? Dalam nama Yesus, karunia lidah dia. Kaget dia. Pertama kalinya geblak itu perempuan di depan dia. Blak. Dia lihat geblak itu sembahyangnya tambah kenceng dia. Lah, diajak dansa geblak kok ya tidak bisa toh. Dia sembahyang tambah kencang geblak semua. Tiang, 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 tiang. Seluruh ruangan rebah. Kemudian yang main band rebah. Sehingga akhirnya sepi. Waktu sudah rebah semua, rebah di dalam roh, itu sadar dah. Sadar tapi lemes. Ya dah? Nah, waktu sudah sepi, Tuhan berkata, Injil. Sebab pada waktu rame, tidak bisa diinjili, tidak bisa dengar. Tapi kalau mereka rebah, dengar. Mau lari kemana? Oh, tidak bisa. Lemes sok. Diinjili, saudara. Seluruhnya menangis, seluruhnya berlutut, seluruhnya bertobat. Cara Tuhan bukan cara saudara. Jalan Tuhan bukan jalan saudara. Ngerti saudara? Maka dari itu jangan sampai saudara ketinggalan. Saya melihat anak-anak kecil-kecil begitu. Saya merasa, Tuhan jangan sampai aku ketinggalan dengan mereka. Karena Tuhan berkata apa? Yang dipanggil lebih dahulu akan menjadi yang terkemudian. Saudara diberkati, saudara diberikan kesehatan, saudara diberikan segala suatu fasilitas. Pada waktunya Tuhan akan tanya, apa yang kamu pakai, pergunakan apa yang aku beri kepadamu. Saudara tahu? Saya merasakan. Sebab saya dulu waktu kecil terbuang, saudara. Saya waktu kecil terbuang. Saya sejak umur 1 tahun sampai umur 4 tahun. Saya hidup dengan seorang pembantu. Disusui pembantu. Tidur pembantu. Karena apa? Saya cacat. Umur 3 tahun belum bisa jalan, belum bisa bicara. Ayah ibu saya menyingkirkan. Kenapa? Dokter berkata, ini anak tidak mungkin hidup, mesti mati. Dan saya pada waktu dipanggil Tuhan umur 12, Tuhan berkata, Yus, dulu nama saya bukan Yusak. Yusak baru dikasih tahun 71. Dulu namanya saya Chongsin.
Dia bilang, Chongsin, kamu tahu, aku mengambil kamu dari tempat sampah. Aku mengambil kamu dibuang oleh orang tuamu di tempat sampah. Dan aku ambil kamu. Karena aku punya rencana di dalam hidupmu. Saudara tahu? Saudara lihat hasil seperti saya. Saudara tidak percaya kalau saya dulu seorang yang cacat. Umur 14, baru kelas 3 SD. Tapi saya umur 21, saya bisa lulus SMA. Dan bisa menjadi seorang dokter. Saudara tahu? Bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Tetapi saudara harus ingat apa yang kau lakukan untuk Tuhan. Pengorbanan Yesus untuk saudara dan saya. Supaya saudara dan saya masuk surga. Dan Yesus memberkati saudara. Karena Yesus mempunyai rencana dalam hidup saudara dan saya. Hari ini engkau akan makan roti dan minum anggur. Mengingatkan saudara dan saya akan pengorbanan Yesus. Bukan kesengsaraan Yesus. Tapi ingat, Yesus akan datang sebagai hakim di atas segala hakim. Dan apa yang kau lakukan? Penghakiman dimulai dari kita. Ini kitab adalah kitab perjanjian antara saudara dan Yesus. Masuk surga tidak gandeng-gandengan, sendiri demi sendiri. Jalan Tuhan bukan jalan saudara. Pikiran Tuhan bukan pikiran saudara. Tapi kalau kita mau jalan bersama-sama, kita akan menuai bersukacita bersama-sama. Mari kita berdoa. Oh Yesus, kia karata syakata kaya karata suk. Koye kia karata sakata kaya karata sukutuk.